Perkenalkan, nama saya Andini Srikanewangga dari kelas 5 TI 7 dengan NIM 2302417. Nah, hari ini saya akan membahas bagaimana teknologi informasi berperan penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan di level manajerial. Nah, judul ini menekankan bahwa teknologi informasi bukan sekadar alat bantu operasional, tetapi juga faktor strategis yang mempengaruhi. Nah, jadi teknologi informasi ini berperan penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan di level. Langsung saja kita masuk pada latar belakang. Seperti yang kita ketahui, manajer kini menghadapi dinamika bisnis yang cepat berubah. Mulai dari tren pasar, regulasi pemerintah, hingga kemajuan teknologi. Nah, keputusan berbasis intuisi saja beresiko. Jadi teknologi informasi memungkinkan data mentah diolah menjadi informasi yang berguna. Sehingga manajer bisa mengambil keputusan lebih cepat dan tepat. Nah, misalnya contohnya perusahaan retail memanfaatkan sistem kasir online untuk mengetahui barang paling laris dan segera menambah stok. Bisa kita lihat di sini ada poin-poinnya. Yang pertama, keputusan manajerial adalah inti aktivitas organisasi. Yang kedua, lingkungan bisnis modern berubah sangat cepat. Kemudian teknologi informasi menjadi alat penting untuk mengelola dan menganalisis data. Kemudian yang keempat, teknologi informasi membantu mengurangi risiko salah langkah. Yang kelima, sistem teknologi informasi menjembatani data mentah dan keputusan strategis. Kemudian yang ketiga, bentuk sistem pendukung manajerial. Nah, di sini ada berbagai jenis sistem pendukung. Yang pertama ada MIS atau sistem informasi manajemen, yaitu laporan rutin. Jadi harus memberikan laporan harian. Kemudian di sini ada Decision Support System atau DSS. Di sini analisis dan simulasi. Jadi DSS ini membantu analisis dan simulasi skenario bisnis. Kemudian yang ketiga ada Executive Information System atau ACE, yaitu ringkasan strategis. Jadi ACE ini memudahkan direktur melihat KPI perusahaan. Kemudian ada Knowledge Based System atau KBS, ini berbasis aturan pengetahuan. Jadi KBS memberikan rekomendasi otomatis seperti seorang konsultan. Nah, kemudian berikut ada Artificial Intelligence atau AI dan Neural Networks, yang yaitu prediksi tren. Jadi AI dan Neural Networks ini mampu membaca pola data dan membuat prediksi tren. Nah, misalnya contoh, bank menggunakan DSS atau Decision Support System untuk menilai kelayakan kredit. Sementara e-commerce memakai AI untuk rekomendasi produk. Kemudian di sini ada faktor penentu kualitas keputusan. Nah, keputusan yang baik ditentukan oleh data yang tersedia. Batasan waktu. Nah, di sini terdapat faktor penentu kualitas keputusan. Nah, jadi keputusan yang baik ditentukan oleh data yang tersedia, batasan waktu, serta kompleksitas masalah. Misalnya, dalam kondisi krisis, manajer harus cepat bertindak, meski data tidak sempurna. Pengalaman tetap penting, karena teknologi hanya memberi opsi, bukan keputusan final. Jadi, pengalaman itu tetap dibutuhkan. Kapasitas teknologi juga mempengaruhi. Perusahaan dengan sistem modern bisa mengambil keputusan lebih presisi daripada yang masih manual. Kemudian kita lanjut, proses pengambilan keputusan dengan dukungan teknologi informasi. Nah, proses ini seperti siklus. Sistem dapat mendeteksi masalah lebih cepat dengan indikator digital, misalnya keterlambatan distribusi. Nah, kemudian di sini data terkumpul otomatis dari berbagai sumber. Misalnya data dikumpulkan dari gudang dan pelanggan. Lalu sistem menghasilkan alternatif solusi. Kemudian manajer dapat melakukan simulasi untuk membandingkan dampak setiap opsi.
Nah, kemudian rekomendasi diberikan sistem, tetapi keputusan akhir tetap manusia yang mengolahnya. Kemudian setelah implementasi, sistem harus terus memantau hasil dan memberi umpan balik jika diperlukan. Kemudian di sini ada jenis masalah yang dapat dibantu dengan teknologi informasi. Nah, pertama ada masalah rutin. Masalah rutin ini biasanya bisa diotomatisasi. Misalnya sistem inventory yang otomatis menghitung kebutuhan stok, misalnya stok, jadwal produksi, dan laporan keuangan. Kemudian di sini ada masalah strategis. Masalah strategis seperti ekspansi ke pasar baru, lebih kompleks dan membutuhkan data tren serta analisis pesaing. Kemudian ketiga ada masalah semi terstruktur. Nah, masalah semi terstruktur ini masalah semi terstruktur ini misalnya penentuan harga produk bisa dibantu sistem melalui data pasar, tetapi tetap perlu intuisi manajer. Nah, kemudian peran teknologi informasi dalam manajemen. Nah, teknologi informasi membantu menyediakan informasi real time yang sangat penting dalam dunia bisnis cepat. Kemudian analisis data menjadi lebih akurat, kolaborasi antara divisi semakin mudah melalui sistem ERP. Jadi selain itu, sistem juga dapat memprediksi tren berdasarkan data historis sehingga manajer bisa mengantisipasi. Dengan begitu, risiko kesalahan dalam mengambil keputusan bisa ditekan. Jadi kesimpulannya, teknologi informasi bukan sekedar pendukung operasional, melainkan faktor strategis. Keputusan terbaik lahir dari kombinasi data yang akurat, teknologi yang mumpuni, dan intuisi manajer yang berpengalaman. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi akan lebih tangguh menghadapi perubahan pasar dan lebih unggul dibanding kompetitor. Bisa kita lihat di kesimpulan ini ada beberapa poin. Yang pertama, teknologi informasi adalah komponen penting dalam manajemen modern. Kemudian kedua, sistem pendukung membantu menghadapi kompleksitas bisnis. Kemudian yang ketiga, keputusan yang baik lahir dari kombinasi data, ditambah dengan teknologi, dan ditambah dengan intuisi. Kemudian organisasi yang memanfaatkan teknologi informasi lebih kompetitif dan adaptif. Jadi, teknologi informasi bukan sekadar pendukung operasional, melainkan faktor strategis. Sekian penjelasan saya mengenai teknologi informasi dalam membantu keputusan manajerial. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memberi pengetahuan dan ilmu yang baru yang bisa dipelajari dan dikembangkan. Sekian dan terima kasih.